Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak hebatku, orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Dan orang-orang yang masih ingin terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Untuk itulah, marilah kita terus belajar untuk meraih masa depan yang gemilang. Kali ini kita akan mempelajari tentang struktur dan fungsi jaringan pada batang. Pasti anak-anakku sudah tahu yang dinamakan batang pada tumbuhan. Nah, tahukah kalian bagaimana peran batang yang merupakan salah satu organ pada tumbuhan? Jaringan-jaringan apa sajakah yang menyusun batang tersebut dan apa fungsi dari jaringan-jaringan tersebut? Tujuan pembelajaran kita pada video pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik dapat mendeskripsikan struktur dan fungsi jaringan pada batang dengan benar. Nah, anak-anak hebatku, setelah mengetahui tujuan pembelajaran, Ibu bertanya dulu, apa yang kalian ketahui tentang batang tumbuhan? Ya, benar. Batang adalah salah satu organ pada tumbuhan yang memiliki fungsi untuk menyokong bagian tumbuhan yang berada di atas. Batang sebagai tempat melekatnya daun. Batang juga berfungsi untuk membawa air dan mineral dari akar sampai ke daun untuk proses fotosintesis. Batang juga berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh tubuh tumbuhan. Pada tanaman tertentu, batang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Ingin tahu tentang jaringan yang terdapat pada batang? Yuk kita lihat gambar berikut ini. Yang pertama adalah jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah jaringan yang terletak di bagian paling luar pada batang, sehingga berfungsi untuk melindungi jaringan tumbuhan yang berada di bagian dalam batang. Jaringan epidermis pada tumbuhan monokotil berbeda dengan jaringan epidermis pada tumbuhan dikotil. Pada tumbuhan monokotil, jaringan epidermis memiliki dinding sel yang tebal. Sedangkan pada tumbuhan dikotil, jaringan epidermis berbentuk sel pipih yang rapat. Yang kedua adalah korteks. Korteks terdiri atas jaringan parenkim. Jaringan parenkim tersusun atas sel-sel berdinding tipis dan banyak mengandung ruang antar sel. Korteks berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Korteks juga memiliki fungsi untuk menyimpan air seperti halnya pada tanaman kaktus. Bahkan korteks berfungsi untuk menyokong dan memperkuat batang. Karena letaknya pada batang, korteks juga menjalankan fungsinya dalam transportasi hara. Yang ketiga, jaringan parenkim. Jaringan parenkim atau jaringan dasar terdapat di setiap organ, baik jaringan pada akar, batang, daun maupun buah. Jaringan dasar ini tersusun dari sel-sel parenkim yang bisa berfungsi sebagai tempat fotosintesis dan untuk menyimpan makanan dan air. Yang keempat, jaringan parenkim empulur berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan serta membantu memperkuat organ tumbuhan. Yang kelima, berkas pengangkut. Pada bagian batang tumbuhan terdapat berkas pengangkut yang berfungsi untuk meneruskan air dan mineral yang diserap oleh akar menuju ke daun. Pada tumbuhan dikotil, berkas pengangkut tersusun dalam lingkaran, sedangkan pada tumbuhan monokotil, berkas pengangkut tersebar. Di dalam berkas pengangkut terdapat xilem dan floem. Yang keenam adalah xilem. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar menuju ke bagian daun untuk digunakan sebagai proses fotosintesis. Yang ketujuh, floem.
berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan agar tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang. Selanjutnya adalah kambium. Kambium adalah lapisan jaringan merismatik pada tumbuhan yang berfungsi dalam pertumbuhan sekunder tumbuhan. Kambium dapat ditemukan pada batang dan akar tumbuhan. Fungsi kambium pada tumbuhan adalah agar dapat menyusun xilem dan floem guna membawa hasil yang diperoleh dari hasil fotosintesis dari daun dan kemudian dikirim ke seluruh bagian pada tumbuhan dan juga membawa air dari akar menuju ke bagian daun agar dapat melakukan proses fotosintesis. Anak-anak yang hebat, itulah tadi jaringan yang terdapat pada batang tumbuhan. Menarik kan materi kita hari ini? Sebagai kesimpulan pembelajaran kita kali ini adalah batang memiliki peranan yang besar pada tumbuhan. Batang berfungsi untuk menyokong bagian tumbuhan yang berada di atas sebagai jalur pengangkutan air dan mineral ke daun, serta jalan pengangkutan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Dan pada tanaman tertentu, batang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Batang disusun oleh beberapa jaringan yang tentunya juga sangat berperan agar tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang. Baiklah anak-anak hebat, setelah menyimak penjelasan tadi, saatnya kita kuis. Silahkan scan QR Code berikut ini. Selamat bekerja, utamakan kejujuran. Anak-anak hebat, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetap semangat, jaga kesehatan, rajin beribadah, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.